buka Alkitab saudara, Injil Lukas pasal yang ke-8, kita baca di ayat 41 mulai. Ada cukup banyak pembacaan kita, tapi saya harap Anda di rumah atau dimanapun Anda berada mengikuti pembacaan saya. Ya, sekali lagi Lukas 8 ayat 41 mulai. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Ya, kalau dikatakan hampir mati berarti sakitnya udah parah. Ya. Dalam perjalanan di situ, perhatikan ini, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Kalau dalam Injil yang lain dikatakan bahwa perempuan ini sudah menghabiskan hartanya untuk berobat, tapi tidak ada hasilnya, bahkan semakin parah penyakitnya. Lalu ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. 45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada orang yang mau mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. 46, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat 48, perhatikan. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, janganlah engkau menyusah-nyusahkan guru. 50, ayat 50 terakhir. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, saya percaya bahwa semua orang itu pengen segera ditolong oleh Tuhan. Tidak ada orang yang pengen ditunda, delay, atau berlama-lama untuk ditolong Tuhan. Nah, sama halnya dengan Yairus. Ya, Yairus itu punya anak perempuan sakit. Nah, ketika dia minta Yesus untuk datang ke rumahnya, nah lihat ya, di tengah jalan ada banyak orang berdesak-desakan. Tentunya akibat dari orang berdesak-desakan itu membuat Yesus berjalan dengan lambat sehingga tidak bisa cepat sampai ke rumahnya. Dan yang menarik adalah begini ya, ketika di tengah jalan, ya, ketika itu jalannya sudah lambat, ada seorang perempuan yang Alkitab berkata pendarahan 12 tahun yang ikut memperlambat, perhatikan ya, yang ikut memperlambat perjalanan Yesus menuju rumah Yairus yang anaknya pada waktu itu sudah sekarat, hampir mati. Ya, lalu kemudian dia menjamah jubah Yesus. Ya, lalu terjadilah sebuah percakapan dan yang menurut saya itu juga memperlama ya perjalanan Yesus dari menuju ke rumah Yairus. Dan yang menarik sekali kalau saudara lihat ayat 47, lihat ayat 47 kembali. Ketika perempuan itu melihat perbuatannya itu ketahuan, ia datang gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Jadi bukan hanya ketika dia menjamah memperlambat, bukan hanya ketika Yesus bertanya siapa yang menjamah aku memperlambat perjalanan menuju rumah Yairus, ditambah lagi perempuan ini mulai cerita. Dan berapa banyak Anda yang ada di rumah kalau perempuan cerita biasanya lebih panjang, ya kan? Yang setuju bilang amin, ya. Dia mulai cerita, begini Tuhan, aku ini dulu pendarahan 12 tahun. Aku ini sudah menjual banyak hartaku. Aku sudah mencoba berbagai tabib, berbagai dokter, tapi hartaku
sudah keluar banyak tapi aku tidak sembuh. Mungkin dia mulai menceritakan atau menyebut nama-nama dokter yang pernah dia kunjungi, ya kan? Mungkin dia udah menyebut lagi berapa banyak rumahnya yang sudah dijual. Mungkin dia mulai menyebutkan berapa banyak tanahnya yang sudah dijual. Mungkin dia juga menyebutkan berapa banyak uang tunai yang dia sudah habiskan untuk berobat. Dan itu makan waktu, ceritanya panjang. Sementara Yairus pengen cepat-cepat untuk supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya dikatakan sekarat, hampir mati. Nah, saya tidak bisa bayangkan apa yang Yairus rasakan pada waktu itu. Saya yakin dia penuh dengan emosional, antara marah, jengkel, dan kesedihan-kesedihan yang dia alami. Betapa tidak, dia pengen segera Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan anaknya. Di tengah jalan kok ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak orang-orang yang menghambat perjalanan Yesus. Sehingga kemudian kita tahu ceritanya bahwa kemudian anaknya yang sakit akhirnya mati. Saya mau beritahu kepada saudara, saudara percaya nggak bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah terlambat menolong Anda? Yang percaya di rumah katakan amin, ya. Anda harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong. Tapi Anda mungkin di rumah berkata, iya saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong, Pak. Tapi kok rasanya lama, Pak. Tapi ini kok rasanya, Pak, aduh saya sudah kepepet Pak hari ini, Pak. Saya sudah di ujung tanduk hari ini, Pak. Saya hari ini sudah mengalami masalah beban yang begitu berat, Pak. Kalau tidak segera ditolong, aduh Pak, saya nggak tahu lagi mau ngapain. Lalu Anda berseru-seru dan berkata, Tuhan kenapa begitu lama? Lalu Tuhan menjawab, pertolongannya tidak pernah terlambat. Lalu Anda mulai melihat ada orang-orang seperti yang dalam perjalanan ini, yang kemudian memperlambat perjalanan Yesus. Ada banyak orang berdesak-desakan, ada banyak, bahkan ada perempuan yang menjama lalu menceritakan dengan panjang dan lebar. Bahkan Yesus pun ikut menanggapi cerita perempuan itu. Bahkan kalau saudara baca, lihat ayat 49, lihat. Ketika Yesus masih berbicara, jadi Yesus pun berbicara. Bukan hanya perempuan itu berbicara, Yesus pun ikut ngomong. Dan saya nggak bisa pikir, ini orang lagi butuh cepat kok Yesus masih punya kesempatan ngobrol panjang dan lebar dengan perempuan itu. Apa Yesus nggak merasa bahwa ini urgent, ini penting, ini harus segera ditolong? Ya. Nah, lihat ketika Yesus sedang berbicara, datanglah keluarganya dan akhirnya berkata, tidak usah nyusahin guru lagi. Ya, dengan kata lain, wes, kalau memang Yesus gak niat mau tolong, ya udah gak usah nyusahin dia. Buktinya sekarang anakku udah mati. Jadi buat apa lagi nyusahin guru? Sometimes dalam hidup ini kita merasa hidup kita itu ada banyak orang-orang yang menjadi penghalang-penghalang berkat Tuhan. Ada banyak orang-orang yang jadi penghalang-penghalang Anda terima mujizat. Ya, ada banyak orang berkata, Pak, kalau bukan karena dia yang menghambat pekerjaanku, hari ini pekerjaanku udah maju, Pak. Pak, kalau bukan karena dia yang tipu saya, Pak. Dulu dia itu ngerjain saya, Pak. Waduh, dia tipu saya. Mungkin hari ini saya udah luar biasa, Pak. Pak, kalau bukan dia yang menjelek-jelekkan aku di belakang, Pak, hari ini mungkin saya sudah hebat, Pak. Cuma karena dia menjelek-jelekkan aku, hari ini hidupku biasa aja. Karena dia sudah menjelek-jelekkan aku. Mungkin ada orang berkata, Pak, kalau bukan dia dulu yang nyusahin aku, Pak, yang menghambat segala sesuatunya, karirku terhambat gara-gara dia, mungkin hari ini aku jadi orang hebat. Mungkin Anda berpikir ada begitu banyak orang yang menghambat hidupmu. Saya mau beritahu saudara-saudara, dengarkan ini baik-baik ya. Tidak ada orang yang bisa menghambat rencana Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Jangankan orang, setan pun tidak bisa menghambat pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, saya ulangi kalimat ini. Jangankan orang, jangankan pimpinanmu, bosmu, rekan kerjamu, iparmu, mertuamu, siapapun tidak bisa menghambat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Sekalipun setan maju untuk menghambat apa yang Tuhan pengen berikan dalam hidupmu, saya mau beritahu, tidak ada satu halangan pun yang bisa menghambat jalan mujizat di dalam hidupmu. Tidak ada satu pun yang bisa menghambat pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Lalu Anda bertanya, tapi kenapa Pak? Ada perempuan ini di tengah jalan menginterupsi perjalanan Yesus. Mungkin Anda juga berkata, tapi kenapa Pak? Dalam hidup saya ada orang-orang yang seolah-olah dia jadi biang kerok.
hidup saya. Nah, saya mau beritahu, sebenarnya kenapa Tuhan izinkan ada banyak orang berdesak-desakan, kenapa Tuhan izinkan ada perempuan itu datang menghambat, seolah-olah menghambat perjalanan Yesus. Sebenarnya begini, ya, segala sesuatu yang terjadi, sebenarnya Tuhan pengen Anda belajar dari sebuah peristiwa. Saya ulangi, Anda harusnya belajar dari sebuah peristiwa untuk membangkitkan imanmu. Makanya kalau saudara lihat ayat 50, lihat ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Saudara tahu tidak mudah bagi Yesus untuk percaya bahwa anaknya akan selamat. Kenapa? Karena dia udah berpikir begini, ya, anakku masih hidup aja rasanya susah ditolong Tuhan, ya. Hari ini anakku dulu, kemarin atau tadi anakku masih hidup aja rasanya susah untuk sembuh, apalagi sekarang udah mati. Ya mungkin Anda juga berkata, Pak, dulu saya masih ada modal dikit, ya Tuhan tidak tolong, apalagi sekarang saya sudah bangkrut, Pak, udah habis-habisan, ya. Kalau mungkin dulu Anda berkata, Pak, dulu masih ada kesempatan, Pak, tapi sekarang sudah kesempatan tertutup, Pak. Bagaimana saya bisa bangkit kembali? Mungkin Anda berkata, Pak, dulu, Pak, waktu saya masih punya segala-galanya, masih ada lah, Pak, tabungan-tabungan saya yang bisa saya pakai untuk modal awal kerja lagi. Kok Tuhan tidak tolong, apalagi sekarang, Pak, saya udah habis-habisan, Pak. Mungkin Anda berkata begitu di rumah, ya. Nah, bagi Yairus sudah begitu. Dia berkata, dulu anakku sakit aja, ada banyak yang hambat. Dulu waktu anakku sakit aja nggak tertolong, apalagi sekarang sudah mati. Tapi perhatikan, Yairus tetap percaya. Kenapa Yairus tetap percaya? Karena begini, semua peristiwa yang di depan Yairus bukanlah, atau Yairus tidak melihat sebagai sebuah hambatan, tapi Yairus melihat sebagai sebuah pembelajaran kehidupan. Sehingga ketika masalahnya naik, Yairus dengan gampang percaya kepada Tuhan, karena dia melihat yang di depannya bukan sebagai hambatan, tapi sebagai pembelajaran iman. Bagaimana tidak, di depan mata Yairus Tuhan izinkan dia melihat ada perempuan pendarahan 12 tahun sembuh di mata dia, di depan mata dia, ya. Dan tentunya itu membangkitkan imannya, ya. Kalau Yairus yang berpikir ini orang jadi penghambat, maka dia akan hopeless. Tapi kalau dia berpikir, ini orang di depanku ini justru ngajari saya tentang iman. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Tuhan sembuhkan dia. Ini mau menjadi pelajaran iman dalam hidupku. Makanya begini, sekalipun level masalahnya naik dari sakit hampir mati lalu kemudian jadi mati, Yairus tetap luar biasa percaya kepada Tuhan. Kenapa? Jawabnya sederhana, karena apa yang sebelumnya dia lalui sudah menjadi pelajaran dalam hidupnya. Bukan menjadi sebuah tantangan, bukan menjadi sebuah orang yang menghambat, tapi menjadi sebuah pelajaran iman dalam hidupnya. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, berapa banyak yang ada di rumah pernah ditolong Tuhan? Angkat tanganmu yang pernah ditolong Tuhan, ya. Kalau dulu Anda pernah ditolong Tuhan, seharusnya itu menjadi pembelajaran hidupmu, ya. Kalau engkau hari ini hadapi masalah, harusnya masalah hari ini sudah bukan lagi menjadi masalah yang berat. Ketika engkau di masa lalu, engkau sudah belajar sesuatu dari tantangan-tantangan yang sebelumnya engkau hadapi. Mungkin beberapa tahun yang lalu engkau hadapi orang-orang yang sangat menjengkelkan. Mungkin beberapa tahun yang lalu engkau hadapi orang-orang yang menghambat karirmu. Mungkin beberapa tahun yang lalu engkau menghadapi orang-orang yang mungkin menjegal hidupmu. Tapi kalau hari ini engkau lihat bahwa engkau bisa mengatasi dan engkau belajar bahwa dulu pernah kejadian seperti ini, tapi Tuhan tolong saya. Harusnya hari ini dari pengalaman masa lalu menjadi pembelajaran dalam hidupmu. Sehingga engkau berkata hari ini, kalau dulu aku lihat sendiri Tuhan menyembuhkan orang pendarahan 12 tahun, hari ini pun sekalipun masalahku tambah berat, aku tetap percaya Tuhanku luar biasa sanggup menolong aku. Jadi sebenarnya begini, dengar ya, bahasa sederhananya saya mau sampaikan ini. Tidak ada masalah yang melampaui kekuatanmu. Kalau engkau merasa bahwa masalahmu hari ini melampaui kekuatanmu, kemungkinan besar sebenarnya engkau melewati pelajaran-pelajaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam masa hidupmu di masa yang lalu. Kalau Anda dulu percaya bahwa engkau melihat ada begitu banyak masalah-masalah dan Tuhan menolong engkau,
Harusnya hari ini engkau belajar dari masa lalu, engkau belajar dari sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Harusnya ini membangkitkan imanmu. Saya mau beritahu, tantangan kita ke depan mungkin lebih sulit. Persoalan kita mungkin ke depan mungkin lebih sulit. Tapi saya percaya begini, bersama dengan Tuhan yang sudah mengajari kita banyak hal, ini membuat hidup kita jauh lebih luar biasa untuk percaya. Kalaupun dulu aku pernah mengalami masa sulit, kalaupun hari ini lebih sulit lagi, tapi kalau dulu Tuhan tolong aku, imanku tumbuh, imanku naik. Makanya hari ini apa yang jadi masalah bukan lagi menjadi sebuah masalah, tapi hari ini menjadi sebuah tantangan kehidupan. Dan aku percaya Tuhanku pasti tolong saya. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Yairus imannya naik, masalahnya dari sakit parah menjadi mati, tapi imannya ikut naik. Kenapa? Karena semua tantangan yang dia hadapi di waktu yang lalu, hambatan-hambatan, dia ambil sebagai sebuah pelajaran iman untuk menaikkan level imannya. Sehingga meskipun masalahnya bertambah buruk, ya, meskipun persoalannya bertambah buruk, tapi imannya ikut naik lewat proses-proses yang dia alami di beberapa waktu yang lalu. Saya berdoa hari ini, apapun masalahmu, coba belajar kembali ke masa-masa yang lalu. Ingat kembali bagaimana Tuhan tolong engkau. Bahkan ingat kembali, mungkin dulu ada orang yang menjegal hidupmu, tapi hari ini kau bisa tetap naik. Dulu hari ini mungkin ada orang yang pernah nipu engkau, tapi engkau hari ini masih bisa tetap survive. Kalau hari ini engkau hadapi masalah yang lebih parah, ingat itu, bahwa Tuhanmu cuma butuh engkau menaikkan level imanmu lewat pembelajaran yang engkau dulu pelajari lewat tantangan kehidupanmu. Saya tidak akan berpanjang firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Hari ini kami belajar tantangan harusnya membuat iman kami bertumbuh, sehingga mungkin ke depan tantangan kami jauh lebih hebat, lebih sulit, lebih berat, tapi kami tidak merasakannya lagi karena iman kami bertumbuh seiring dengan masalah-masalah yang kami hadapi. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan atau sudah mengikuti ibadah online ini, dimanapun berada, berkat-Mu ada atas mereka semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, pertemukan kami di waktu yang lain, dan kami percaya berkat yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau sudah diberkati lewat khotbah dari tempat ini, share ke teman-teman Anda, komen, dan juga jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.